Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ini satu, ini dua, ini tiga dan empat, ini lima. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, selamat datang anak-anakku semuanya. Sekarang kita sudah berada di kelas online kita. Nah, kali ini kita akan masuk pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Nah, kali ini di tema ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Di sini ada coto Makassar, ada mie Aceh, ada pempek, ada ayam taliwang. Nah, kira-kira kita akan membahas apa yuk? Siapa yang bisa kasih tahu? Apa? Iya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas keanekaragaman makanan yang ada di Indonesia. Ya, kira-kira ada tidak ya di dalam Al-Quran yang membahas tentang makanan? Ya, tentunya ada. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 168. Mari kita simak bersama. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Ya, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bersama surat Al-Baqarah ayat 168. Ya, sekarang Bu Guru sudah ganti baju nih. Itu artinya sekarang kita akan menjelajahi makanan khas Nusantara. Pertama, kita ada soto Makassar atau coto Makassar. Let's go to the Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah coto Makassar. Kira-kira bagaimana ya sejarahnya? Siapa penemunya dan apa yang membuat coto Makassar bisa bertahan dari dulu hingga sekarang? Meskipun sekarang ini sudah ada banyak kuliner-kuliner baru yang bermunculan. Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia sejarah coto Makassar. Di antara sekian banyak kuliner khas dari Makassar, salah satu yang paling sering dan paling gampang dijumpai adalah coto Makassar. Coto Makassar sendiri adalah sebuah sup yang berbahan dasar dari jeroan dan irisan daging sapi. Kuahnya sendiri dibuat dari rebusan jeroan yang telah dicampur dengan berbagai macam bumbu pilihan. Yang unik adalah, coto Makassar ini tidak bisa dibuat oleh sembarang orang, karena coto Makassar sendiri menggunakan banyak sekali bumbu dan rempah-rempah untuk membuat kuahnya. Tercatat ada sekitar 40 jenis rempah-rempah yang digunakan untuk membuat coto Makassar itu sendiri. Wow, banyak sekali bukan? Biasanya, coto Makassar disajikan bersama dengan ketupat atau burasa yang juga merupakan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Selain dari bumbu yang rumit, kenikmatan coto Makassar juga tak lepas dari tradisi peramuannya itu sendiri, yang menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat. Kuali ini biasa disebut dengan korong butta atau uring butta. Nah, setelah mengetahui betapa nikmatnya coto Makassar ini, mari kita Aceh memang unik, tidak hanya dari segi adat dan budayanya. Sederet makanan khas juga dimiliki oleh provinsi yang berada di ujung Sumatera ini. Tengok saja, beberapa kuliner sangat terkenal dari Aceh seperti ayam tangkap, kopi Aceh, kuah piu, kuah asam keu,
atau mie Aceh. Mie Aceh merupakan mie pedas dari Aceh. Mie yang warna kuning dan tebal ditambah dengan irisan daging sapi, kambing maupun makanan laut lainnya yang disajikan dengan sup jenis kari gurih dan pedas. Mie Aceh sendiri ada dua jenis, yaitu mie goreng kering dan mie goreng berbentuk kuah. Mie Aceh dilengkapi dengan irisan bawang goreng yang disajikan bersama emping, potongan bawang merah, ketimun, dan jeruk nipis. Mie Aceh adalah masakan daerah yang sudah menyebar di Indonesia. Banyak warung makanan Aceh yang menjual mie Aceh dan menjadi negara sekitar Indonesia seperti Malaysia dan Australia. Dalam satu porsi, mie Aceh memiliki beragam rasa dari mulai manis, asam, dan asin. Bumbunya yang diracik dengan bahan cabai bermutu tinggi, bahan putih, kemiri, ketupat, merica, jahe, dan rempah lainnya. Kemudian digiling halus sehingga berwarna merah. Mie Aceh juga memang sangat kenal, namun tidak ada yang tahu persis dari mana asal dan usul mie Aceh itu sendiri. Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Jika kalian mendengar kata pempek atau empek-empek, pasti yang terbesit di angan kalian adalah makanan khas dari kota Palembang yang berbahan dasar tepung sagu yang kemudian dicampur dengan ikan giling. Pasti tahu kan? Pastinya tahu dong. Siapa sih yang tidak tahu makanan lezat yang satu ini? Sebagai makanan yang sangat digemari oleh warga Palembang, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tentunya tidak etis rasanya jika kita sebagai orang Palembang tidak tahu bagaimana asal-usul sejarah dari hidangan yang satu ini, sebagai hidangan populer yang tetap eksis hingga saat ini dan digemari oleh semua kalangan. Maka dari itu di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sejarah dari pempek yang menarik untuk kita bahas dalam pembahasan kali ini. Sehingga jika ada orang asing yang bertanya, kita bisa menjelaskan dan memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa hidangan yang mudah ditemukan saat berkunjung ke kota Palembang ini ternyata memiliki nilai historis tersendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya. Beberapa di antaranya adalah pempek lenjer, pempek keriting, pempek tahu, pempek kapal selam, pempek pistel, pempek adaan, pempek kulit, pempek telur, pempek panggang, dan juga pempek lenggang. Kalau kamu suka jenis pempek yang mana? Nah, itulah tadi sejarah singkat mengenai pempek sebagai hidangan populer yang berasal dari kota Palembang. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan serta kecintaan kita terhadap kebudayaan dan juga makanan tradisional yang ada di daerah kita. Jika ada kesalahan informasi ataupun saran, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like-nya ya, share agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Berbicara soal Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya soal wisata pantai ataupun kain tenunnya saja. Kalau Anda berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Mataram, jangan sekali-kali untuk tidak mencicipi salah satu kuliner khas dari Lombok, apalagi kalau bukan ayam taliwang. Saya sekarang tengah ada di Kampung Taliwang. Seperti apa proses pembuatannya dan juga bagaimana histori ataupun sejarah dari ayam taliwang itu sendiri? Yuk ikuti perjalanan saya. Ini adalah Bapak Alwi Murad, salah satu pemilik dari Kampung Taliwang ini ya Pak ya. Kali ini namanya di belakang kita ini adalah Bencingah. Bencingah ini adalah salah satu tempat berkumpulnya warga Lombok seperti dulu ya. Dan ini menarik ya, Bencingah ini sudah berusia kurang lebih 400 tahun ya Pak ya. Kurang lebih 400 tahun. Saya mau lihat nih Pak, bagaimana proses pembuatan ayam taliwang yang memang kuliner khas Lombok, langsung dari sumbernya. Iya, silahkan. Bisa diajak Pak? Langsung ke sana ke dapur. Oke, ya. kita ke dapur ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, ayo kita ke dapur yuk. Ke dapur.
atas dapur kita ini Mbak ini. Silahkan dilihat. Nah ini kebetulan lagi menggoreng ayam ini. Oh, Dan jadi membuat ini bubur. dia Iya. dapurnya dari ayam taliwang ya Pak? Iya, Biasa benar. masak di sini. Benar. Waduh. Kemudian disajikan ke depan. Oke, Iya. ini kalau bisa dilihat, ini dapurnya masih asli, bahkan pintunya saja ini pintu tua ya Pak ya? Iya, benar. Nah ini aktivitas bagaimana ibu yang biasa memasak dari ayam taliwang ini biasanya masak di sini. Ini juga kalau bisa dilihat ini berarti sudah turun-temurun ya Pak? Sudah turun-temurun benar. Sudah lama sekali dari saya belum lahir. Oh iya. Ini menggunakan ayam kampung dan ini proses minyaknya. Taliwang, ini ada ayam taliwang dan juga tadi ada kita melihat bagaimana proses pembuatan pelecing kangkung serta ada bumbunya yang khas sekali dan juga warisan leluhur pastinya yakni bumbu pelalah. Namun untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol dulu bagaimana sebenarnya ayam taliwang ini bisa menjadi kuliner halal terbaik di Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol santai pastinya bersama dengan salah satu tim percepatan di bidang pariwisata dari Kementerian Pariwisata ada Pak Taufan Rahman. Kita langsung cobain dulu nih. Ini enak, pedas, bumbunya pokoknya enak lah. Saya nggak bisa berkata-kata lagi kalau ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pastinya harus mencicipi kuliner khas dari Lombok. Salah satunya adalah ayam taliwang, ada pelecing kangkung dan juga ada beberuknya. Dijamin halal, dijamin enak pastinya. Dan harus menjelajahi negeri sendiri pastinya. Adis Larasati, Tim Liputan, Kompas TV, Nusa Tenggara Barat. Ya Pak.